Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. My Hero Academia chapter 398 akhirnya sudah rilis. Dan kali ini pertarungan All Might vs All For One nampaknya bakal menemukan hasil akhirnya sebentar lagi. Di chapter kali ini kita akan tahu bagaimana All Might bisa diwariskan One For All oleh si Muranana. Yang mana dari sinilah juga One For All bakal menemukan pada pewaris siapa yang paling layak untuk menggunakan kekuatannya. So, tak perlu basa-basi lagi, di konten kali ini kita akan review My Hero Academia chapter 398. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Secara garis besar, chapter kali ini menjelaskan masa lalu All Might saat memohon ke si Muranana bahwa dia ingin dibimbing agar menjadi simbol perdamaian. Selain itu juga, All Might bakal mengerahkan seluruh fitur dari Hercules yang dia miliki untuk serangan terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya. Chapter dibuka dengan All Might yang memohon ke si Muranana agar All Might dijadikan sebagai muridnya, dimana ini terjadi sesaat setelah si Muranana berhasil mengalahkan seluruh villain di chapter sebelumnya. Kembali ke Prison Day, Hercules lagi-lagi mengirim senjata ke All Might berupa Corrosive Acid Injection Pinky, di mana senjata ini berbeda dari senjata sebelumnya yang berupa bahan kimia asam korosif, yang tentu ini terinspirasi dari Quirk Acid milik Acidomina. Nah, senjata ini digunakan untuk menginjeksi asam korosif langsung ke dalam tubuh All For One, dan ini sangat-sangat ekstrim cuy, karena Acido sendiri pada praktiknya menyerang lawan dari kulit luarnya, tapi All Might ini menerapkan kekuatan serupa asid milik Acido ini langsung ke dalam tubuh All For One. Alhasil kita dapat melihat rewind pada All For One semakin menggila karena All For One di saat yang sama menggunakan healing factor atau regenerasi untuk menyembuhkan organ dalamnya. Buset, All Might ini brutal juga cuy. So, inilah salah satu penyebab mengapa All For One bakal lebih cepat muda di pertengahan chapter nanti. Kita lalu beralih ke flashback All Might. All Might terus-terusan memohon ke si Muranana agar dia membantunya dalam beroperasi. Tapi si Muranana menolak karena All Might adalah seorang Quirk class. Sontak si Muranana nyeletuk agar All Might lebih baik melindungi keluarganya dengan pipa besinya. Dan apa jawaban All Might di sini? Ternyata keluarga All Might telah dibunuh. Dan begitu pun juga si Muranana yang keluarganya juga ikut dibunuh. Oke, mari kita bedah kedua konteks ini. Jadi All Might atau Toshinori terungkap bahwa dia telah hidup sebatang kara bahkan sejak SMP. Ditambah lagi mirisnya, All Might ini terlahir tanpa Quirk di dunia yang kacau balau tanpa simbol perdamaian. Begitupun juga si Muranana. Meskipun dia punya float dan One For All, keluarganya juga diketahui telah tiada. Sekarang kita buat spekulasi, apa yang menyebabkan kedua orang ini menjadi sebatang kara? Siapa yang membuat keluarga mereka terbunuh? Jika kita lihat dari kondisi sosial di zaman All Might saat masih SMP ini, yakni sekitar 40 tahun yang lalu, masyarakat mayoritas sudah memiliki Quirk. Namun Quirk yang mereka miliki sering disalahgunakan untuk aksi kejahatan. Ditambah lagi saat ini simbol perdamaian seperti All Might belum ada sama sekali. Sehingga kita bisa menduga bahwa zaman All Might SMP ini adalah masih zaman kegelapan Quirk, yakni zaman di mana masyarakat, terkhusus di Jepang, tengah dikuasai oleh tiran yang kita kenal sebagai All For One. Sekarang, apakah kalian sudah menemukan siapa penyebab kematian keluarga kedua orang ini? Kalau kalian menduga dia adalah All For One, maka dugaan kalian sama dengan dugaan saya, bahwa ya, All For One menjadi penyebab kematian keluarga All Might dan si Muranana. Meskipun ya, mungkin tidak secara langsung, tapi All For One lah yang menjadi penyebab karena berkat ulahnya yang berniat menguasai Jepang dan dunia, sehingga menyebabkan struktur masyarakat menjadi bobrok dengan Quirknya. Lantas, jika All Might kehilangan keluarga, lalu si Muranana kehilangan siapa? Well, kalau mau menebak-nebak, si Muranana nampaknya telah kehilangan suaminya di sini. Atau dalam hal ini adalah ayah si Murakotaro dan kakek dari Shigara Kitomura. Acuannya karena si Muranana di masa ini sudah bertemu dengan All Might. Dan di beberapa waktu ke depan, entah setahun atau beberapa bulan setelah mewarisi One For All, maka si Muranana bakal tewas di tangan All For One. Oke, kembali ke alur. Jadi si Muranana menolak All Might untuk menjadi muridnya. Sebab si Muranana tak ingin membantu All Might untuk membalaskan dendam.
dalamnya. Tapi jawaban All Might di luar dugaan, di mana dia muak dengan dunia yang terjebak dengan siklus kebencian. Maka dari itu, All Might ingin menciptakan dunia tempat di mana orang bisa hidup sambil tersenyum. Dan untuk itulah, All Might berpikir bahwa masyarakat harus memiliki simbol. Jika kalian ingat, panel ini adalah scene yang sama saat muncul di season 3. Dan scene yang muncul saat itu bakal dijelaskan lanjutannya di chapter 398 ini. Oke lanjut, Shimura Nana lalu bertanya, simbol apa yang All Might maksud? All Might lalu menjawab, simbol perdamaian. Reaksi Shimura Nana terkejut dan mengira bahwa apakah dia harus menunjukkan kekuatannya pada dunia. Tapi dugaan Shimura Nana keliru. Lalu apa maksud simbol perdamaian menurut pernyataan All Might di sini? Well, All Might berkata demikian karena dia adalah seorang quirkless. Dan bagi dunia yang dipenuhi dengan jutaan variasi quirk ini, quirkless dianggap tak ada artinya bagi kepentingan dunia. Maka dari itu, All Might ingin menjadi simbol perdamaian. Oke, tunggu sebentar. Dari pernyataan All Might ini menghasilkan dua artian yang berbeda. Menurut saya, All Might ini optimis sekaligus pesimis di saat yang sama. Dalam artian, All Might berada di posisi realistik. Mengapa demikian? Karena All Might menawarkan dirinya untuk menjadi simbol perdamaian yang ingin memperbaiki sistem masyarakat. Dan juga penawarannya itu berdasarkan atas kesadaran penuh bahwa dia adalah quirkless yang tak ada apa-apanya di dunia yang dipenuhi quirk ini. So, dari pemikiran realistik All Might inilah yang nantinya melahirkan simbol perdamaian yang kita kenal sebagai number one hero All Might. Kembali ke alur, kini ledakan All For One membuat All Might terhempas sampai ke stasiun Tatooine. Nah, stasiun ini adalah stasiun yang sama saat Deku melihat pertarungan Kamui Wood dan Monto Lady saat melawan Giant Villain, tepatnya di chapter 1. Sementara itu, All Might kini terhempas sampai ke atap gedung yang sama saat pertama kali dia menampakkan wujud kurusnya di hadapan Deku. Buset, kebetulan banget. Di samping itu, pertarungan ini membuat All For One semakin dekat dengan lokasi Shigaraki. Saat All Might telah terhempas, Hercules mengabarkan status tubuh All Might yang sudah tak karuan. Di saat inilah, All Might hanya mengingat bagaimana Deku yang seorang quirkless dulu menerjang masuk ke pertarungan villain hanya untuk menyelamatkan seseorang. Singkatnya, All Might bodo amat dengan status dari Hercules dan kini memaksa dirinya untuk berdiri menghadapi All For One. All For One juga kini mati heran, kok bisa-bisanya All Might masih dapat berdiri setelah serangan brutal tadi. So, All Might juga menyadari bahwa All For One kini semakin muda, sebab setelah memakai jurus asam korosif tadi, membuat tubuh All For One dipaksa regenerasi dan membuat Riwen jadi semakin menggila. Jadi All Might berencana untuk menyerang All For One dengan lebih masif agar Riwennya semakin memakan umur All For One. Di saat yang sama juga, All For One kini terlihat semakin muda. Ya, umurnya kini sudah belasan lah kira-kira. Nah, ketika All Might mendapatkan ide untuk menghancurkan All For One, kini dia tertawa terbahak-bahak hingga membuat All For One makin terprovokasi. Buset, All Might gak ada ampun coy. Makin sakit, makin keras juga ketawanya. Pada akhirnya, All Might meminta ke Hercules untuk mengeluarkan segala fiturnya sekaligus. Di saat Hercules menyatu dengan All Might berteriak dengan lantang ke All For One kalau bisa berguna bagi orang lain adalah hal yang menyenangkan. Perkataan All Might ini adalah hasil dari panel sebelumnya saat dia mengingat perannya mengantar Deku hingga di posisi saat ini. Dan bila kalian perhatikan, mata All Might yang biasanya menghitam kini memutih seperti saat dia masih muda dulu. Ada apa ini sebenarnya? Dengan cepat, segala fitur tersisa dari Hercules kini menyatu dengan All Might. Mulai dari Thruster Euravity, Ingenium, dan lain sebagainya diaktifkan secara penuh oleh All Might. Wah, apakah ini pertanda akhir dari pertarungan? Jika kalian perhatikan, yang ada pada All Might ini lebih dari yang dia sebutkan. Seperti ada burung robot yang referensi dari Anivoice milik Koda, lengan tambahan seperti Dr. Octopus yang mirip dengan Doppler Arm milik Mezzo, serta ekor besar yang mirip dengan ekor milik Ojiro. Dengan begitu, All Might berniat mengakhiri pertarungan ini. Di saat yang sama, kesadaran All Might dari dimensi Quirk One for All tiba-tiba saja muncul, dan dia menyadari bahwa dirinya yang lain di dunia nyata sedang bertarung mati-matian. Ada apa ini sebenarnya? Kok bisa tiba-tiba muncul? Chapter 398 diakhiri dengan Deku dan Shigaraki yang tengah bertarung, dan All For One versus All Might yang akan mengakhiri pertarungan ini, dan chapter 398 pun selesai. Oke, sebelum menutup video ini, kita pertanyakan dulu apa maksud kemunculan One For All milik All Might di salah satu panel. Kenapa dia bisa muncul? Apakah ini bakal menjadi plot twist di akhir pertarungan nanti? Sebab ini aneh sekali, karena kesadaran One For All milik All Might ini ada di dua tempat berbeda, yakni di dimensi Quirk One For All Deku dan dimensi Limbo Bakugo yang statusnya masih tewas. So, jika kalian punya pendapat, silahkan tuangkan di kolom komentar. Kemudian terungkap kalau awalnya Shimura Nana tak yakin untuk meneruskan legasi One For All ke All Might. Sebab menurutnya All Might adalah seorang quirkless, mana bisa gitu kan. Tapi Shimura Nana salah besar, karena ternyata quirkless seperti All Might lah yang layak untuk menyatu dengan One For All.
So, jika kalian punya pendapat soal chapter kali ini, silahkan tuangkan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini, sangka pebelai yang kurang. Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.